Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pengertian Pengantar Teknologi Informasi. Teknologi informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya serupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern misalnya ponsel. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, dan mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi yang cepat, mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program. Gunanya untuk mengelola data menjadi informasi. Dalam konteks bisnis, informasi teknologi Excitation of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Levitt dan Wissler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Adapun selanjutnya, teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, rekod, menyimpan, store, mengolah, proses, mengambil kembali, retrieve, mengirim, transmit, menerima, receive. Selanjutnya, dalam TI ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. 1. Hardware, HW, CPU, memori, IC atau device interconnect. 2. Software, OS, application, user application. 3. Firmware, instruksi disimpan permanen dalam RAM. 4. Branchleware, end user programmer, analyst, manager, DBA. 5. Informal, user manual, soft, cyberlaw. Kenapa harus belajar TI? TI memiliki efek besar dan dampak pun signifikan. Struktur manajemen, organisasi, serta proses bisnis sangat dipengaruhi oleh TI. Kesempatan karir pun sangat banyak di TI. Intinya, TI mempengaruhi banyak aspek pekerja atau organisasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara menyampaikan informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding goa. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi hanya saja bahasa lisan. Memiliki kelemahan yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Lalu sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka Arabik
penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Saat ditemukan teknologi pencetakan informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal serupa juga terjadi ketika mulai muncul radio, televisi, hingga komputer yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Setelah itu, teknologi informasi menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, perkembangan PTI dari masa ke masa. 1. Masa prasejarah sampai 3000 sampai Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas denggusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Selanjutnya, 2. Masa sejarah 3000 sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi cara dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di area 3000 sampai Masehi. Lalu periode 2900 sampai muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1405 sampai Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina, masuk ke masa tahun 500 sampai Masehi. Bangsa Mesir kuno memakai pohon papyrus sebagai kertas. Serat papyrus ditulis beragam informasi. Selanjutnya, Tesai Lun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem cetakan memakai blok kayu yang ditore dan dilumuri tinta. 3. Masa modern 1400 Masehi sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.